kotor supaya air di kolam pemijahan tidak jorok dan tidak kotor, karena nanti juga akan mengganggu nanti dari telur si betina. Jadi kawan-kawan harus memperhatikan higienis atau bersihnya lingkungan tempat pemijahan tadi memang sangat utama, harus kita pikirkan. Jadi inilah pejantan, kita letakkan bagus-bagus pelan-pelan supaya dia jangan stres. Nah, kalian sudah bisa melihat. Jadi di sini di kolam pemijahan itu pasangan sudah mulai saling berkejaran. Si penjantan sudah mulai mencari betina. Nah, dalam hal ini dia sama dengan hewan atau binatang lain. Dia karena baru ketemu dengan pasangan, dia semakin agresif. Semakin bertambahnya malam waktu, dia semakin agresif. Jadi nanti setelah ada kesamaan di sini, udah kenyamanan, tidak menimbulkan mereka stres lagi. Pasangan masing-masing sudah mereka dapati. Jadi mulai dari jam 4, jam 5 ini sampai jam 1, jam 2, butuh waktu itu 10 jam. Mereka akan mengeluarkan telur, betina akan mengeluarkan telur, akan membuang telur kepada tempat yang sudah kita siapkan ini, seperti hijau atau peranet yang kita jadikan tempat pemijahannya. Itu mulai dari jam 2 pagi sampai jam 4, malah mungkin bisa sampai jam 5. Tergantung dari tingkat suhu dari air kolam tadi. Jadi kalau air kolam tadi kita inapkan 1 malam, biasanya kami yang sudah sering kami coba itu cepat dia melakukan pembuangan dari telur betina. Nanti terjadi pembuahan dari penjantan. Kalau penjantannya tidak mau betinanya diganggu, dia akan marah. Karena dia sudah merasa nyaman dengan betinanya. Tapi kalau penjantan tidak nyaman dengan betina, dia masih mencari. Tergantung tingkat dari keberanian atau tingkat kematangan lah, kebuasan dari penjantan tadi. Kadang-kadang satu penjantan itu bisa menguasai 2 betina. Nah, penjantan lain tidak boleh didekati. Jadi ciri-ciri penjantan itu, ini siripnya tetap akan keluar, akan berdiri terus. Tetap berdiri. Tetap. Dia merasa power dia dengan kekuatannya. Nah itu dia ketemu dengan penjantan lain. Itu sudah ada kenyamanan bagi betina dengan pasangannya. Malah ada juga betina lain itu mencari pasangan yang sudah cocok. Jadi tidak dominan, tidak selalu. Jadi kadang-kadang betina ini dia sama dengan hewan atau manusia. Kalau masih nampak yang gagah dari penjantannya, dia cari penjantan yang lain. Ini dia. Nampak kan penjantan 2, betina 1. Dia memperebutkan ini, betina. Nah, ini yang kita hindari. Jadi kenapa tidak boleh seimbang? Semakin banyak dia bukan menimbulkan ketenangan, keributan di dalam perebutan pasangan. Jadi jam 10 itu biasanya paling lama itu jam 10 siang. Semua induk baik betina maupun jantan kita ambil, kita kosongkan kolam pemijahan. Kita masukkan lagi kepada tempat-tempat dari induk tadi, yang betina dengan betina, jantan dengan jantan. Kedua kolam kita tadi yang sudah kita satukan. Jadi mulai dari jam 9 pagi, ini lokasi tempat pemijahan ini kita biarkan dulu disinari oleh matahari. Jadi kalau ada kawan-kawan punya alat untuk pendeteksi untuk tingkat kepanasan dari suhu air tadi, itu bisa. Tapi bisa juga secara kita hal yang simpel, yang nyata aja lah. Kita rasakan tingkat kepanasan dari air induk ini. Jadi sepanas-panasnya air ini seperti
yang dibilang orang air suam-suam kan, antara panas dan dingin. Jadi nanti kalau cuaca terlalu panas kita tutupi sebagian. Besok sore jam 6 ini media ini yang sudah dipenuhi oleh telur ini kita balikkan, yang di atas menjadi ke bawah, nanti kita apung. Jadi mulai jam 9 malam mereka mulai penetasan. Mulai jam 9 sampai pagi itu bibit kita sudah mulai menetas. Dasar, jadi yang jatuh itu supaya jangan dia tersangkut kepada rapatnya ijuk tadi, makanya tujuan itu kita apungkan itu supaya mudah jatuh, jadi tidak nyangkut dia di ijuk. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah pertama keamanan dan kenyamanan dari lokasi pemijahan. Seperti ini kenapa kita siapkan pranet, karena nanti setelah jam 12 malam, di saat birahi penjantan dengan betina itu sudah mulai naik, tingkat mau mengeluarkan telur mereka semakin tinggi, tingkat agresif dari betina semakin tinggi. Dia akan mengejar penjantan, karena posisinya akan terbalik, betina yang akan mengejar penjantan. Jadi di saat pembuahan, si betina ini nanti akan melakukan penyedotan sperma dari penjantan, supaya dia sisap, itulah nanti yang akan ditembakkan ke telur yang dia keluarkan. Jadi penjantan akan terjepit, terkunci dia dengan posisinya, betina mengisap sperma dari pusat dari kelamin dari penjantan, dia isap, nanti itulah yang dia buang ke dalam telur yang dia keluarkan. Jadi fungsinya pranet ini adalah untuk kenyamanan dari indukan kita. Kita kan tidak tahu kan, kalau induk ini nanti sempat jatuh keluar, dia masih bisa kita pakai kalau dia masih lembab badannya, masih hidup. Kalau dia jatuh ke tempat yang kering, tidak lembab, dia bisa mati. Satu kerugian bagi kita kalau indukan kita bagus, jadi perlu juga kita perhatikan hal teknisnya. Jadi tadi secara teknis bagaimana kita melakukan pemijahan, penyiapan dari awal, prosesnya bagaimana, mungkin kawan sudah melihat, menyaksikan di visual kami. Nah, semoga besok harapan kami apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita tampilkan ini bisa menjadi pembelajaran buat kawan-kawan, baik yang baru mulai berusaha untuk melakukan usaha bibit lele, mungkin juga ada kawan-kawan yang selama ini terkendala. Jadi lebih banyak non teknis di situ. Jadi teknis ini harus selalu yang kita perhatikan, bagaimana induk ini bisa maksimal dia mengeluarkan telur. Biasanya kalau si induk maksimal dia mengeluarkan telur itu di atas 30.000 per ekor. Karena dia ada 2 jalur dari telur di dalam perut betina itu ada 2 jalur. Kalau bisa kedua-dua jalur tadi dia buang, itu bisa menimbulkan di atas 30.000 per ekor. Malah bisa lebih, tergantung dari tingkat pembesaran dari induknya tadi. Jadi setelah besok 1 hari setelah mereka kita satukan di kolam pemijahan, mereka akan menetas. Hari pertama kita tidak melakukan apa-apa, tidak ada yang perlu kita berikan, kita perhatikan, karena pakan bagi larva tadi sudah ada disiapkan oleh induknya tadi. Jadi bentuk dari kecambah atau apa telur dari apa tadi itu sebagai pakan pertama bagi larva tadi. Hari ketiga baru di situ nanti kita siapkan telur bebek, tergantung dari banyaknya bibit kita. Jadi kalau bibit kita ada sekitar 150 ribuan, itu biasanya cukup dengan 5 telur bebek kita rebus, kita ambil kuningnya, nanti kita aduk dengan air. Hari yang ketiga setelah penetasan itu baru kita berikan sebagai pakan pertama buat pembesaran, buat membentuk dari larva menjadi bibit. Nah, setelah membentuk badan, baru nanti casut masuk, cacing sutra. Nah, di sini memang cacing sutra itu sangat betul-betul dibutuhkan sebenarnya. Tapi kita tidak boleh merasa pesimis. Dengan kelangkaan dari cacing sutra tadi kita merasa malas untuk berusaha, masih ada jalan lain.
dan kami siap untuk menerima informasi nanti kalau ada nanti bantuan atau keinginan dari kawan-kawan berbagi informasi dengan kami siap nanti hubungi nanti di video kami. Kita juga nanti akan melakukan pembibitan ikan gabus. Semoga informasi ini juga doa dari kawan-kawan yang ikut melihat, mendengar, juga menjadi keuntungan bagi kami. Insya Allah kita ketemu di lain waktu dengan visual kita yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.